Ya, selamat siang teman-teman. Sehat semua. Oke, kita lanjut ya. Untuk bulan ini kan memang kita full fokus ke cara pembuatan konten sosmed ya. Kemarin mulai dari teori sampai ke prakteknya. Ini kita sudah sampai ke praktek yang keempat. Ini saya mau ngajarin untuk bikin animasi feed, animasi story yang di Instagram, video Canva, untuk bikin animasi video pakai Canva, thumbnail untuk di YouTube nanti kalau teman-teman bikin postingan di YouTube, dan juga kalau tidak memakai Canva tapi kita memakai PowerPoint nanti seperti apa caranya. Oke, ya kira-kira seperti itu gambaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, baik, mari kita lanjut ke Canva-nya. Oke, sekarang kita mau bikin yang untuk feed dulu ya, animasi ya. Untuk feed, dan story nanti kalau dipasang di Instagram. Kita pilih media sosial animasi. Ya, jadi itu template yang kita pakai. Ini pilihan templatenya banyak, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Kalau feed kan identiknya square ya, ukurannya kotak ya semua. Kalau story kan vertikal, nanti perbedaannya di situ sih. Ini kita coba cari. Nanti disesuaikan dengan kontennya ya. Jadi kalau kontennya mau tentang apa, cari style-style atau layout tulisan dan gambar yang sesuai. Ya, misalnya kita pilih ini ya, kita pilih ini, tinggal kita edit. Jadi di sini animasinya nanti sudah tersetting di Canva ya. Jadi teman-teman tinggal ngedit gambar dan teksnya saja. Di sini juga kita bisa membuat tombol untuk call to action, untuk misalnya kita mau menampilkan link tertentu. Kita ganti gambarnya ya, misalnya pakai ini misalkan. Jadi kalau ada frame bulat seperti itu, gambar nggak harus di dalam frame ya, teman-teman bisa taruh gambarnya seolah-olah dia timbul dari frame tersebut. Ini kita edit tulisannya. Misalkan untuk promosi ya. Ini juga kita lengkapi captionnya. Gedein biar lebih jelas ya. Kita isi dengan nomor telepon, ini kita kasih keterangan. Kita bisa ganti warnanya.
tulisannya supaya selaras kita pakai warna yang senada ya, hanya kita cari yang lebih gelap. Ini tombolnya juga ya, kita cari yang senada warnanya. Dipasin ya supaya ini nggak terlihat terlalu kosong. Ini bagian atas kita kasih tulisan ya. Misalnya kita promosi produk ini yang sedang tren karena memang audiens kita sebagian besar muslim. Nah, nanti disesuaikan promonya sesuai dengan produk kita ya teman-teman ya. Kita lihat animasinya seperti itu ya teman-teman. Jadi teksnya bisa ada in out-nya, dia masuk ke frame kemudian juga keluar dari frame. Misalkan kita nambah animasi baru ya tinggal tambah halaman baru lalu pilih template-nya. Nah, animasinya seperti ini teman-teman. Ya, warnanya kita cocokkan dengan yang tadi ya. Ini animasi panahnya juga sudah tersedia dari template-nya langsung tadi ya. Ya. Sudah cukup ya, kita sesuaikan terus kita lihat animasinya ya, singkat ya animasinya cuma sekitar berapa detik gitu ya. Oke, ada outputnya. Nah, ini slide yang kedua. Oke, cakep ya teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah nyoba juga fitur animasi yang ada di Canva ini. Nah, tinggal ekspornya, nanti ekspornya video ya teman-teman, supaya animasinya biar kelihatan bergerak. Sekarang kita coba untuk bikin untuk yang animasi story ya. Tadi feed ya, feed yang square, sekarang story. Kalau story berarti kan kita mainnya videonya vertikal ya. Jadi kita rubah
ukurannya ini ya, ukurannya kita rubah jadi ya, kita balik ya. Kalau tadi landscape biasanya 1920 kali 1080, gini 1080 kali 1920. Atau bisa pakai ukuran size yang sudah tersedia, story atau vertikal gitu. Ya, ini vertikalnya udah jadi, udah pakai template yang ini, gambarnya kita edit, kita bisa perbesar ya. Jadi walaupun templatenya gitu ada bulatan, kita bisa atur semuanya ya, bulatannya bisa digedein, dikecilin, tulisannya juga gedein, kecilin, nanti munculnya dari mana gitu misalnya. Ya. Jadi sekaligus kita bisa bikin beberapa story gitu ya, dengan tim atau tema yang sama supaya matching ya. Jadi kalau teman-teman bikin desain, sekali desain itu sekaligus bikin berapa post atau bikin feed atau story, supaya temanya baik warna maupun layoutnya itu nggak berbeda itu. Nanti kadang kalau hari berikutnya baru bikin lagi, nanti udah beda tema, beda warna, beda style. Ya, ini yang terakhir. Jadi supaya story-nya kalau di scroll itu kayak ada yang namanya story ya, ada ceritanya gitu. Mulai dari awal perkenalan produk, promonya sampai nomor kontaknya. Kan kalau story itu kan, kalau kita lihat story kan dia akan scrolling otomatis ya. Artinya geser ke next slide secara otomatis. Ya, coba kita lihat hasilnya. Wih, cakep. Terus kemudian next. Nah, ini slide yang kedua. Ya, ini yang ketiga, dan yang terakhir keempat, nomor kontaknya. Ya, itu teman-teman, cepet kan bikinnya. Dari nggak nyampe 5 menit ini istilahnya, teman-teman bisa bikin langsung 4 story yang kalau di play itu akan kelihatan nanti kalau di post itu menjadi satu story besar ya. Artinya nanti bisa dipisah sebenarnya, tapi akan lebih menarik kalau di satu story ini terus kemudian kelihatan animasinya jalan yang terdiri dari 4 slide ini tadi ya. Jadi teman-teman bisa milih dari sekian banyak template yang sudah disediakan. Oke, sekarang kita lanjut bikin yang animasi. Apalagi tadi square sudah, story vertikal sudah. Nah sekarang yang landscape ya, vertikal sudah, sekarang yang horizontal, yang landscape. Ini biasanya kan kalau story-nya untuk Facebook atau untuk YouTube biasanya itu pakainya landscape. Kita pilih yang video. Tuh teman-teman mau bikin promo animasi yang di-share ke WA atau lewat YouTube, itu pakainya yang landscape seperti ini ya. Sudah ada template yang
tersedia, tinggal kita pilih yang cocok dengan selera atau cocok dengan konten yang mau disampaikan. Jadi dicocokin sama kalimatnya, gambar yang tersedia dan sebagainya. Ini kita pakai yang ini ya. Ini gambarnya pakai yang tadi misalkan. Dipasin warnanya ya, kita cari. Ini warna tasnya ungu hitam, kita cari yang matching. Edit teksnya original, tas murah original. Yang di sebelah sini nanti kita jadikan untuk promonya ya, free. Biar mantap, seluruh Indonesia kita kasih free ongkir. Terus kita nambah halaman ya, supaya animasinya kelihatan panjang. Sekarang pakai yang ini. Warnanya kita seragamkan dengan yang tadi. Kalimatnya juga kita samakan dengan yang vertikal tadi ya, supaya di masa promo yang sama kita bisa sediakan berbagai format ukuran konten nanti kan untuk diposting di berbagai sosial media yang berbeda sesuai karakteristik. Kita animasinya kita coba bagaimana gerakannya ya. Next ya. Oke, animasinya udah jadi ya teman-teman, tanpa teman-teman harus menggerakkan satu persatu elemennya, sudah disettingkan secara otomatis oleh si Canva-nya ini. Jadi teman-teman mudah sekarang mau bikin animasi apa. Oke, misalnya kita tambah lagi. Jadi udah senada semua ya. Ini warna produk, kita coba pakai variasi teksnya. Bisa dibulak-balik, posisi gambar bisa di tengah, pinggir kiri, pinggir kanan. Juga untuk teksnya juga bisa disesuaikan dengan posisi gambarnya. Kita tambahin
gambar produknya. Misalkan nanti teman-teman pakai botol madu, misalkan ada yang 1 botol, ada yang berbagai ukuran botol, ukuran toples dan sebagainya. Posisinya kita atur. Biasanya proses mengulak-alik posisi gini ini kan memang untuk nambah jam terbang teman-teman ya, dari berbagai variasi. Lama-lama nanti ya lumayan ya, lama-lama nanti teman-teman terbiasa untuk melayout sebuah desain. Yes. Ya, jadi tadi beberapa slide ya kita jadikan satu untuk memunculkan animasi yang durasi agak panjang. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau nambah halaman kan supaya jenis fontnya sama dan sebagainya, ini kita copy paste aja dari yang sebelumnya, jadi tinggal kita edit teksnya. Untuk slide penutup ya, kita lihat lagi hasilnya. Ini bagus nanti kalau kita tambahin musik juga ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan musik di CapCut juga bisa, di Canva ini juga bisa. Oke, jadi sekarang lebih lengkap, sudah menjadi satu rangkaian video ya teman-teman. Sudah siap untuk diupload, sehingga teman-teman sekarang sudah bisa bikin video animasi sendiri hanya bermodalkan Canva. Ya, tinggal download ya, tinggal unduh di sini, bisa dalam format video gitu, sehingga bersama kayak di PowerPoint ya. Jadi kita bisa ekspor sebagai format video, tapi ini lebih simple. Oke teman-teman, bisa ya? Ya, oke. Lanjut, sekarang kita bikin tadi videonya sudah kan, videonya misalnya kita upload di YouTube misalkan ya. Nah kalau udah upload di YouTube kan biasanya ada covernya ya di YouTube itu, namanya kan thumbnail ya, thumbnail YouTube. Nah thumbnail YouTube ini juga bisa kita bikin di Canva ini, sehingga supaya tampilannya juga menjadi menarik. Nanti kalau orang ngeklik bisa lihat isi videonya ya. Oke, kita cari yang ya ini YouTube ini ya. Ada yang lain enggak? Ya, ada, ini bisa pilih salah satu, misalnya gambar mini YouTube atau channel YouTube. Ukurannya dia akan langsung menyesuaikan dengan ukuran YouTube ya, yang landscape, video landscape. Yang bukan YouTube short ya, ini yang YouTube video biasa. Pilihan template-nya tinggal kita cari yang sesuai. Di sini sudah ada template yang mirip sering kita lihat di thumbnail YouTube ya, ada covernya, ada teksnya, judulnya gitu.
Nah, kayak gini nih, ada logo, ada judul, ada subjudul, kemudian ada gambar covernya. Oke, ini tinggal kita ganti-ganti saja ya teman-teman dari komposisi ini, jadi juga simple ya. Oke, ini kita delete dulu, kita ganti dengan gambar kita yang udah kita upload. Misalnya ini yang logo-logo kemarin ya. Oke, kita upload gambar ini misalkan. Nah, kalau ini kita klik kan ini akan muncul langsung di sini ya, nggak masuk ke ini, ke placeholdernya. Jadi ini kita geser ke sini, nah akan masuk sebagai placeholder sesuai dengan ukuran framenya di situ. Nah, posisikan supaya ini kita bisa geser. Ya, biar nggak ketutupan aja. Oke, kecilin dikit. Selesai. Ya, ini kita kembalikan zoomnya jadi pas itu fit ya. Di sini ini gambar warna backgroundnya bisa kita ganti juga, sesuaikan dengan warna gambar. Kita ambil warna dari ini ya, gambar bajunya ini, warna bajunya ini, nanti akan muncul pilihan warna yang kontras dengan itu, sehingga kita dengan mudah bisa memilih padu padan warnanya. Oke, logonya kita ganti logo ya, tulisannya juga. Misalnya kita mau belajar tentang FB Ads ya, iklan Facebook, ada elemen grafisnya juga, kita sesuaikan warnanya ya, ini juga. Ya, biar lebih berwarna. Teksnya ini kita bisa delete aja, misalnya nggak dipakai, dan ya tinggal unduh saja ya. Jadi cepet kan bikin thumbnail YouTube, ibaratnya nggak usah mikir terlalu panjang, tinggal milih template, edit teks dan foto, selesai. Tinggal download, tinggal upload di YouTube sama videonya yang tadi. Oke, sekarang kita mau beralih ke selain Canva nih teman-teman. Saya coba kenalin, karena kemarin yang awal kita sudah belajar tentang PowerPoint ya. Ini beberapa bulan terakhir kan kita fokus ke Canva. Ini supaya tetap ingat, kalian nanti misalnya nggak bisa online pakai Canva, nah teman-teman tetap bisa pakai PowerPoint. Mirip-mirip juga kan. Bisa bikin animasi juga kan di sini. Jadi coba supaya teman-teman refresh lagi ya.
kita ngedit warnanya di sini ya, edit teksnya. Misalnya ini kan kita udah pakai template yang sudah ada ya, template yang dari PowerPoint ada, atau kita ambil dari templatenya Canva juga boleh. Kita pilih semua kan, tinggal ganti semua warna teksnya, langsung otomatis terganti semua. Ini postingan Instagram juga ya, ukuran square. Jadi kalau teman-teman mau mengganti teks, itu bisa lewat tema text outline di sini. Artinya seluruh teks nanti bisa otomatis warnanya seragam, atau kita mau pilih satu-satu untuk perubahannya. Sekarang kita coba merubah gambarnya ya, yang udah ada di template ini. Kalau tadi di Canva kan tinggal tarik gambarnya ya, masuk ke kotakannya gini. Di PowerPoint juga bisa sama seperti itu. Kita bisa pakai cara ini. Kita pilih fill, terus kemudian pilih picture. Nah, nanti baru kita cari filenya. Jadi kita fill itu artinya kan mengisi. Jadi isi frame ini dengan gambar. Bisa diisi dengan warna, bisa diisi dengan gambar. Misalnya pakai ya. Jadi cara insertnya itu supaya nggak ngulang dari awal ya, dari kita nyesuaiin posisinya lagi, ngepasin terus urutan atas bawahnya. Kali ini karena framenya sudah jadi di template, di atasnya sudah ada tulisan, terus ini posisinya juga udah pas, jadi tinggal kita ganti gambarnya saja. Pakai format untuk mengedit beberapa stylenya, kasih shadow atau kasih transparansi seperti ini. Tile itu gambarnya berjajar-jajar seperti jajaran keramik gitu. Compress picture tuh untuk ini ya, mengecilkan ukuran gambar supaya loadingnya nanti nggak lama. Kita pakai yang satu gambar aja. Kalau offset itu untuk mengatur istilahnya kayak kita melebihkan dari framenya. Offset itu kan lebih keluar dari frame. Ini kan jadi gambarnya itu dia keluar dari frame tapi kepotong lah istilahnya ya, kayak crop gitu. Teman-teman bisa coba-coba ini.
Ini kan supaya teman-teman nggak ngerubah size frame-nya ya. Misalnya kayak yang ini nih, ini kan frame-nya sudah ada lengkungannya ya di atas, jadi kalau nanti kita ngambil gambar baru harus ngelengkungin lagi kan agak repot. Nah makanya ini tinggal kita pakai shape fill ini, terus pilih yang picture untuk menggantinya. Nah, ini kan dia gepeng kan ya, gambar orangnya ini kan karena ngikutin besaran frame-nya, ini enggak proporsional jadinya. Nah caranya kita pakai format picture supaya bisa kembali normal. Kalau pakai tile terus ini pakai yang mendatar ya, yang X ini untuk kita geser. Nah jadi offset X itu untuk geser ke kanan dan ke kiri, kalau offset yang Y itu untuk geser ke atas dan ke bawah. Jadi supaya nggak gepeng, jadi skalanya X dan Y itu harus sama. Transparansi ini untuk supaya lebih tembus pandang gitu ya, supaya agak tembus ke background belakangnya. Ya sekarang kita beralih ke ini ya, cara mengganti warna desainnya ya. Tadi warna teks sudah, ganti gambar sudah, sekarang desain secara keseluruhannya nih. Misalnya kan ini warna temanya ini kan krem ya, misalkan dengan teks warna merah. Nah ini kita mau ganti tema warnanya dengan tema warna yang lain. Saya udah nyimpen beberapa kode warna yang teman-teman masih ingat ya, nyarinya di Canva bisa, di PowerPoint ini juga bisa. Ini kode warnanya. Jadi ini ada berbagai
pilihan tema warna ya teman-teman. Kita cari warna yang sesuai misalnya. Nah ini kode warnanya ini bisa pasti. Ini kan RGB ya, kemarin kita udah belajar apa bedanya RGB dengan CMYK. Nah hex ini untuk tempat kita naruh kode warna. Nah ya. Nah, backgroundnya udah gelap merah, tulisannya kita bikin terang ya, putih. Misalkan yang ini sekarang kita ganti tema warnanya, format. Jadi kalau pakai PowerPoint ini kan sebenarnya mungkin lebih kompleks ya dibanding Canva ya teman-teman. Ini cara pewarnaannya juga pilihannya sebenarnya lebih kompleks, lebih lengkap. Memang jadi teman-teman harus ekstra menguasai aplikasinya dulu. Kelihatannya lebih ribet ya. Kalau tadi kan di Canva lebih praktis gitu ya. Tapi untuk detailnya ini sebenarnya lebih lengkap di PowerPoint ini. Kita bisa detailkan satu-satu per warna, per garis, gitu-gitu bisa diatur. Kayak gini kontrasnya biar dapat. Ya ini diganti satu-satu gitu. Jadi istilahnya memang PowerPoint ini, kalau teman-teman kan awal memang saya ajarkan PowerPoint supaya sudah menguasai yang relatif sulit dulu, atau ya sebenarnya ini standar untuk kantoran. Nah Canva adalah versi mudahnya. Jadi teman-teman bisa menguasai keduanya. Oke, sekarang yang ini icon-icon ya. Jadi kita mau bikin highlight icon misalkan kayak yang di Instagram yang minggu lalu sudah kita coba dibuat di Canva, sekarang kita buat di PowerPoint. Untuk bikin highlight iconnya ini sudah ada kumpulan icon-icon. Ini teman-teman bisa nyari gambar iconnya di Google, terus taruh di Canva seperti ini. Di PowerPoint. Dan di PowerPoint sendiri juga teman-teman bisa menambahkan di insert icon. Warnanya kita rubah.
supaya lebih presisi aja ya, kita pakai kode-kode yang sudah kita buat tadi. Ini juga kita bisa rubah berbeda warna. Ya, kita pilih gambarnya misal yang senada lah. Kita taruh belakang, send to back ya bahasanya kalau di sini, kirim ke belakang ya. Jadi square-nya tadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bikin highlight, ibaratnya highlight icon, bisa dengan cara seperti ini di PowerPoint. Lalu kalau sudah, kita coba untuk mencari ekspornya, ekspor desain-desain kita untuk menjadi gambar yang siap pakai di postingan nanti. Tinggal save as, mau pilih di mana nyimpennya, misalkan di sini. Kalau di Canva tadi kan tinggal unduh ya, tinggal pilih JPEG, unduh. Nah kalau ini kita save as pakainya, milih JPEG misalkan. Jadi di PowerPoint istilahnya bukan download atau bukan unduh, karena dia nggak online. Ini kan kalau teman-teman nggak dapat sinyal internet atau nggak dapat kuota, bisa pakai PowerPoint ini untuk menggantikan Canva. Kalau bisa ya dua-duanya dikuasai ya. Ya ini misalnya semua slide atau hanya satu slide saja yang mau diekspor ke JPEG tadi. Ya bisa pilih di sini teman-teman. Kalau cuma satu ini, kalau semua ini. Misalnya semua. Ya. Oke. Ya kita cek di sini. Nah, ada di folder ini. Cari foldernya. Dia tersimpan di salah satu folder ya, isinya JPEG-nya setiap slide-nya. Gitu. Nah ini semua slide-nya sudah terekspor sebagai JPEG, tinggal diposting di Instagram. Nah gampang ya teman-teman, lebih simple. Nah ya sudah semua kita pelajari nih ya, mulai dari Canva sampai ke PowerPoint, bahkan mulai dari postingan story, highlight, thumbnail YouTube, sampai animasi, feed, story. Semua kita pelajari dalam 4 episode selama bulan ini. Jadi semoga teman-teman bisa terinspirasi, terus bisa terbayangkan cara prakteknya seperti apa, karena sudah sesuai dengan teori yang saya berikan waktu kita live Zoom sebelumnya ya. Jadi berbagai macam konten sosial media seperti itu cara bikinnya di Canva. Saya rasa teman-teman tinggal ulik lagi Canva-nya lebih dalam, pasti akan lebih mahir lagi. Yang penting nanti teman-teman tahu konsepnya, mau bikin apa, idenya apa, copywriting-nya apa, gambarnya apa gitu.
Nah, kalau milih-milih gambar kemarin sudah tahu ya, sumber cari gambarnya di mana. Tinggal kayaknya teman-teman masih lemah dalam copywritingnya ya, cara penulisan, cari ide, kata-kata, kalimat dan sebagainya. Tapi kemarin beberapa sudah bagus sih dari hasil karya teman-teman. Meskipun akhirnya waktu nextnya bikin lagi, balik lagi ke awal karena mungkin kehabisan ide lagi dan sebagainya. Jadi nanti yang minggu depan selama sebulan kita akan fokus ngulik untuk copywritingnya lagi. Saya akan berikan refreshment, saya akan berikan tips-tipsnya supaya teman-teman kebayang membuat ide konsep untuk konten supaya lebih profesional lagi. Harapannya seperti itu ya teman-teman, karena secara prakteknya di Canva dan di PowerPoint teman-teman saya yakin sudah bisa, tinggal dilanyahkan saja, dimahirkan saja. Oke, tinggal nanti secara konseptual, pemikiran ide kreatif dan kalimat-kalimatnya yang perlu kita asah lagi. Oke, demikian teman-teman, kita jumpa lagi di episode yang mendatang. Selamat belajar.